Hobi masak? Pengen punya usaha kuliner? Jadi chef di luar negeri? Atau jangan-jangan kalian pengen jadi juri master chef kayak Chef Juna? Masuk jurusan ini di SMK. One, two, three, fuck it. Halo student, balik lagi dengan saya Yuda di channel Guru Pariwisata, Media Informasi dan Edukasi Pariwisata yang tentunya paling alright. Oke, sebelum kita bahas tentang salah satu jurusan di SMK yang menjadi favorit bagi kaum Hawa, tapi pada kenyataannya kerja di lapangan itu banyaknya kaum Adam. Mendingan kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian update terus informasi tentang dunia kepariwisataan dan pendidikan. Nah, jurusan yang akan kita bahas di video ini adalah salah satu jurusan di SMK yang termasuk ke bidang pariwisata. Yang diantaranya adalah perhotelan, kemudian ada usaha perjalanan wisata, dan yang terakhir adalah tata boga. Nah, jurusan ini adalah biasanya favoritnya banyaknya perempuan. Karena apa? Karena belajarnya masak. Padahal kalau misalnya dalam kenyataannya di dunia industri, ya seperti di hotel itu kebanyakan laki-laki yang jadi juru masak. Nah, sekarang trennya sudah mulai balik. Jadi, laki-laki juga sudah mulai banyak ke tata boga. Kenapa? Mungkin karena pengen kayak Chef Juna kali ya. Bukannya tidur aja di rumah. Oke, biar nggak lama videonya, seperti biasa ada 5 hal yang akan saya jelaskan di sini tentang jurusan tata boga. Oke, apa aja? Check it out. Jadi, kita bakal belajar apa aja sih? Belajarnya apa saja sih di jurusan tata boga ini? Ya, jadi sama seperti di perhotelan. Jadi mulai dari ada C1, kemudian ada mata pelajaran yang pokok dan lain-lain. Kalau misalnya untuk di kelas 10, yaitu biasanya kalian akan belajar tentang bagaimana keilmuan di tata boga secara mendasar. Misalnya ada IPA terapan. Kenapa harus ada IPA terapan? Karena nanti kalian akan membahas tentang bagaimana gizi-gizi itu, kemudian nanti bagaimana kalian tahu tentang bahan-bahan ya yang merupakan satuan unsur. Ada juga kepariwisataannya, dan juga ada boga dasar dan juga ilmu gizi. Kemudian nanti yang terakhir ada bahan makanan. Nah, itu untuk di kelas 10 kalian akan belajar itu dulu. Kelas 11 ini kalian akan betul-betul belajar tentang bagaimana tata boga itu, bagaimana pembelajaran di tata boga dan seperti apa pembelajaran di tata boga. Nah, untuk di kelas 11 itu ada beberapa pelajaran yang memang harus kalian bisa kuasai dan juga skill yang memang harus kalian miliki untuk belajar di sini atau sekolah di sini. Nah, untuk paket keahlian yang memang harus kalian punya di tata boga itu ya, yang terdiri dari ada tata hidang, kemudian ada pengolahan dan penyajian makanan kontinental, kemudian ada pengolahan dan penyajian makanan Indonesia juga, kemudian ada hidangan, kesempatan khusus fusion food, dan pengolahan usaha boga. Nah, apa aja sih ini satu persatu? Jadi kalau misalnya dijelasin terlalu panjang juga. Ya, jadi intinya kalau untuk tata hidang itu adalah bagaimana kalian menyiapkan peralatan untuk dipakai pada saat makan. Kemudian nanti ada pengolahan dan penyajian makanan kontinental, itu lebih kepada bagaimana kalian menyajikan atau membuat makanan barat, ala-ala barat ya, karena kita tahu ada ilmu yang namanya gastronomi. Nah, itu kan kalau misalnya kita ceritain lebih panjang lagi ya. Jadi untuk keahlian yang memang betul-betul kalian harus kuasai adalah seperti itu. Kemudian yang ketiganya juga ada pengolahan makanan Nusantara atau Indonesia. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana memasak dan keilmuan tentang makanan Nusantara. Jadi memasak ini bukan hanya sebagai hobi, jadi ini adalah sebagai ilmu juga. Oke. Kemudian yang keempat ada hidangan kesempatan khusus fusion food. Nah, di sini maksudnya adalah kesempatan khusus itu misalnya ada acara-acara tertentu, misalnya kalau di Bali kan ada hari besar agama, nah itu kan ada makanan apa gitu. Misalnya pada saat Idul Fitri identiknya dengan ketupat dan lain-lain. Kemudian ada yang dalam hal ini ada juga kemudian tentang pengolahan produk cake dan kue Indonesia ataupun pastry dan bakery. Nah, itu juga akan kalian dapatkan dan akan kalian pelajari
ya. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan usaha boga. Nah, bagaimana kalian mengimplementasikan atau bagaimana kalian cara menjual usaha yang sudah kalian buat. Nah, karena di sini tata boga ini merupakan jasa dan juga produk. Jadi memang ada produknya. Produknya apa? Produknya makanan, baik makanan luar negeri ataupun makanan cake, bakery, dan yang lain-lainnya. Nah, itu untuk di kelas 11. Kemudian untuk di kelas 12 apa? Di kelas 12 masih tetap sama, akan belajar tentang hal-hal yang tadi. Jadi lebih kepada nanti penerapan dan pendalaman ilmunya seperti apa. Karena di kelas 12 itu kalian sudah PKL dan juga mungkin kalian sudah bisa menjadi senior ya di jurusan kalian untuk mengajari adik tingkat kalian sampai nanti kalian ujian dan lulus. Nah, itu lulus sudah terserah kalian. Praktek di sekolahnya apa aja? Nah, di kelas 10 kalian akan belajar bagaimana cara crafting, kemudian memotong itu harus seperti apa ya. Dan juga nanti kalian akan belajar bahan dasar makanan itu apa aja sih, kemudian kebutuhan ilmu gizinya apa aja. Nah, itu nanti dipraktekkan. Kemudian masuk ke kelas 11 itu prakteknya full. Jadi nanti kalian ada jam produktifnya. Biasanya dalam 1 minggu itu jam produktif ada 1 atau 2 hari. Sampai bahkan 3 hari kalau untuk di kelas 11 ya. Nah, itu yang akan kalian dapatkan. Prakteknya apa aja? Prakteknya berbeda-beda. Emang sih kalau misalnya di tata boga ini pasti spend money atau pengeluaran uangnya itu lebih banyak karena kalian akan terus-terusan nanti untuk praktek. Jadi biasanya dalam 1 minggu itu ada 2 atau sampai 3 hari untuk kalian praktek, dan juga nanti ada bagaimana kalian cara menjual makanannya. Baik itu kalian punya industri factory ya, factory industri, teaching factory ataupun yang lainnya. Nah, itu untuk prakteknya. PKL-nya gimana? Jadi kalau misalnya kalian sudah masuk ke tata boga di kelas 11, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalian akan pergi ke PKL. Nah, di sini PKL-nya kalian bisa di mana saja. Yang penting ada tempat untuk kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian jalankan atau yang sudah kalian belajar di sekolah. Tapi biasanya kalau untuk siswa atau siswi tata boga itu biasanya kebanyakan di hotel ataupun restoran. Nah, ini kalian harus selektif dalam memilih hotel ya ataupun restoran yang bukan asal-asalan restoran yang ada misalnya restoran yang cuman kitchennya ya hanya kompor inai ataupun tempat memotongnya juga hanya dari nampan yang biasa ada di dapur ya, seperti dapur ibu kita biasa, jangan. Nah, kalian harus selektif, kalau bisa di hotel bintang 4, bintang 5, bintang 3 sampai bintang 5. Kenapa kalian harus memilih hotel berbintang? Karena hotel berbintang itu ada departemen untuk memasak, misalnya untuk di kitchennya ada hot kitchen, kemudian ada pastry ya, ada full kitchen. Nah, itu kalian akan betul-betul tersalurkan apa yang sudah kalian pelajari, bahkan akan lebih kalian mampu mengeksplor diri kalian ya, karena basically sudah belajar di sekolah, kemudian nanti ditambah juga dengan yang ada di PKL. Jadi gunakan kesempatan PKL ini untuk kalian bisa maju, oke? Nah, itu untuk PKL-nya. Jadi biasanya ada di restoran ataupun hotel ya, ataupun bisa rumah sakit juga. Itu nanti kebutuhan gizi dan lain-lain. Itu belajarnya ke sana. Tapi saya sugesti untuk kalian belajar di hotel kalau untuk tata boga ini, karena akan lebih luas lagi pembelajarannya. Kalau udah lulus, kerjanya mau di mana? Setelah lulus, kalian itu bisa kemana saja. Seperti yang sudah saya tadi bilang bahwa jurusan tata boga ini adalah jurusan yang memang tidak akan lekang oleh zaman. Karena apa? Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah makan. Betul ya, jadi makan itu kebutuhan dasar. Makanya bagaimana cara menciptakan makanan yang memang betul-betul enak, dapat dinikmati semua orang, dan juga dari presentasinya juga bagus, itu kalian bisa jual ya. Jual, baik kalian jual diri kalian dengan skill kalian ke hotel, ke restoran, ataupun tempat usaha kuliner lainnya, ataupun kalian punya usaha sendiri. Kemudiannya kalian bisa jadi chef di dalam ataupun luar negeri. Kalian juga nanti bisa jadi pengajar kalau misalnya kalian sukses ya, punya usaha kemudian jadi chef, bisa kalian juga jadi pengajar. Jadi lapangan kerjanya tidak terbatas. Kalau lulus
lulus Tata Boga bisa lanjut kuliah nggak? Lulus dari SMK Tata Boga atau SMK jurusan Tata Boga itu kalian akan lebih banyak skillnya. Apalagi di Tata Boga ini kan basically adalah pembelajaran yang memang betul-betul harus kalian pahami skillnya. Ya misalnya kalian sudah punya skill di SMK, kemudian nanti kalian pengen lanjut kuliah tapi nggak mau di Tata Boga lagi, ataupun misalnya kalian ke Tata Boga lagi, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian maunya, saya sudah cukup ini untuk ilmunya, ilmu skill saya sudah memadai, oke saya mau buka usaha, terus bagaimana sih cara membuka usaha? Nah kalian mungkin bisa masuk nanti ke jurusan manajemen, ataupun nanti kalian bisa masuk ke jurusan bisnis, ataupun akuntansi, dan lain-lain. Karena yang namanya kuliah itu tidak hanya sebatas ilmu yang sudah kalian punya di masa yang lalu, atau misalnya di masa kalian sekolah. Jadi tentu saja bisa lanjut kuliah. Oke, for your information, kemarin di komen itu banyak yang nanya, Kak bagaimana dengan bahasa Inggris dan lain-lain. For your information, untuk di bidang pariwisata, saya ingetin sekali lagi bahwa yang namanya bahasa Inggris itu sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada bahasa Inggris, gimana kalian mau baca menu? Karena pembelajaran untuk Tata Boga, kemudian pembelajaran untuk perhotelan ataupun usaha perjalanan wisata itu banyaknya menggunakan bahasa Inggris. Karena yang namanya bisnis hospitality itu berhubungannya dengan dunia global. Dunia global itu harus bicara dengan bahasa Inggris. Gimana? Masih bingung milih jurusan? Jangan dong ya. Ini kan untuk masa depan kalian juga. Pilihlah jurusan yang memang betul-betul kalian ada minat ataupun passionnya kalian di sana. Misalnya jangan ikut-ikutan teman. Jadi kalian harus punya ketetapan atau keputusan sendiri. Segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan kalian terhibur dan tercerahkan. Ya sedikit sharing knowledge tentang bagaimana jurusan Tata Boga itu yang mungkin akan bisa menginspirasi kalian ataupun menentukan pilihan kalian nanti untuk masuk ke SMK. Nah saya pengen tahu juga siapa selebriti chef yang kalian favoritkan ataupun kalian gandrungi ataupun kalian fans sama dia. Oke, tulis di komentar. Oke, segitu dulu. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian klik like dan juga share video ini supaya semua orang tahu bagaimana cara pembelajaran di dunia pariwisata ataupun segala informasi yang berhubungan pariwisata itu ada di Guru Pariwisata tentunya. Oke, thank you so much ya. Keep healthy and always smile. Thank you.